Materi kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada gangguan sistem darah dan imunitas. Kasus pertama yang kita bahas adalah kasus HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS. HIV termasuk keluarga virus retro, yaitu virus yang memasukkan materi genetiknya ke dalam sel ke tuan rumah. Ketika melakukan cara infeksi dengan cara yang berbeda atau retro, yaitu dari RNA menjadi DNA yang kemudian menyatu dalam DNA sel tuan rumahnya, kemudian membentuk provirus dan kemudian melakukan replikasi. Bagaimana masalah keperawatan bisa terjadi? Nah, ketika terjadi HIV, yang tentu virus itu masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian masuk ke invasi pada sel-sel target pada host sperm, maka akan bisa mempengaruhi pada CD4. Terjadi perubahan pada struktur sel di atas akibat transkripsi RNA virus ditambah lagi dengan DNA sel sehingga terbentuknya namanya provirus. Ya, termasuk makrofag atau sel B-nya. Kemudian dari situ sel penjamunya seperti T helpernya, limfosit B-nya, makrofagnya mengalami kelumpuhan, tidak mampu lagi mengatasi virus. Akhirnya menurunnya sistem kekebalan tubuh, terjadilah yang namanya infeksi opportunity. Nah, ketika itu maka terjadilah gangguan pada semua sistem, salah satunya adalah sistem gastrointestinal. Seperti itu akhirnya virus HIV, kuman salmonella juga masuk, menginvasi pada mukosa saluran cerna, bisa meningkatkan peristaltiknya usus, akhirnya bisa menyebabkan diare, mengalamilah gangguan nutrisi, gangguan kebutuhan eliminasi, dan volume cairan. Bisa infeksi opportunity bisa mengalami pada gangguan integumen, terjadilah herpes pada zosternya atau herpes simplexnya, bisa mengalami dermatitis, akhirnya ruam, difus bersisik, kulit kering, folikulitas, dan mengelupas, terjadi psoriasisnya, bisa mengalami gangguan integritas kulit. Nah, kemudian jika mengalami terapi trimetropin sulfam, bisa menyebabkan ruam, pleuritis, papula, bisa menyebabkan nyeri. Nah, kemudian bisa infeksi tersebut bisa jika mengalami sistem reproduksinya bisa menyebabkan kandidiasis. Bisa ulkus genital, bisa mengalami gangguan kerusakan integritas kulit. Bisa infeksi opportunity mengenai sistem respirasinya. Nah, tentu Mycobacterium tuberculosis-nya, akhirnya kemudian PCP-nya atau pneumocystis-nya, kroniknya pneumonia, terjadi demam, batuk non produktif, nafas pendek, terjadilah hipertermi, kesian jalan nafas, pola nafas. Jika mengalami sistem neurologisnya, terjadilah kriptokokus, meningitis. Kriptokokus bisa mengalami perubahan sistem mental, kejang, kaku kudu, dan seterusnya. Akhirnya bisa mengalami risiko cedera, risiko tinggi, terjadi kurangnya volume cairan, bisa saja menyalip intoleran aktivitas. Nah, pengkajian keperawatan yang sering ditemukan pada kasus HIV, pada saluran pernafasan misalnya, penderita mengalami nafas pendek, henti nafas, sejenak, batuk nyeri dada, demam seperti terserang infeksi virus lainnya, pneumonia. Tidak jarang diagnosa pada stadium awal penyakit HIV/AIDS ini juga sebagai TB paru. Saluran pencernaan misalkan, penderita HIV menampakkan tanda-tanda seperti hilangnya nafsu makan, mual, muntah, kerap mengalami penyakit jamur pada rongga mulut dan kerongkongan, sering mengalami diare yang kronis. Berat badan, penderita yang mengalami tersebut biasanya nampak seperti wasting syndrome, kehilangan berat badan hingga 10% di bawah normal, karena gangguan pada sistem protein dan energi di dalam tubuh seperti yang dikenal sebagai malnutrisi, juga karena gangguan absorpsi penyerapan makanan pada sistem pencernaan yang mengakibatkan diare kronis. Sistem persarafan misalnya, terjadi gangguan sistem persarafan sentral yang mengakibatkan kurang ingatan, sakit kepala, susah berkonsentrasi, dan lain sebagainya. Sistem integumen, penderita mengalami gangguan seperti serangan virus, herpes simplex, atau mungkin herpes zosternya. Berbagai macam kulit yang menimbulkan rasa nyeri pada kulit, atau mengalami infeksi jaringan rambut seperti folikulitisnya, kulit kering berpecah, dan seterusnya. Saluran kemih dan reproduksi pada wanita, wanita sering mengalami jamur pada vaginanya, atau sering diawali tanda-tanda sering terjadi pada awal infeksinya. Luka pada saluran kemih
menderita penyakit sifilis, dan lain sebagainya. Nah, diagnosa yang sering terjadi adalah pasti resiko infeksi. Resiko infeksi bisa menyebabkan bisa terjadi pada kasus intoleran aktivitas, nutrisi kurang, diare, coping keluarga yang tidak efektif. Nah, intervensi keperawatan yang bisa dilakukan antara lain, jika terjadi resiko infeksi, maka monitor tanda infeksinya. Gunakan teknik aseptiknya dalam tindakan invasi. Cuci tangan sebelum memberikan tindakan. Anjur pasien menggunakan metode mencegah terpaparnya lingkungan yang patogen. Kumpulkan spesimen untuk tes sebagaimana anjuran atau order dari dokter. Atur pemberian anti-infeksi sesuai dengan. Jika terjadi infeksi yang lain, bisa dilakukan dengan metode pencegahan bagaimana transmisi HIV dan kuman ini bisa teratasi. Gunakan cairan tubuh dengan precaution bila merawat dari pasien. Jika mengalami intoleransi aktivitas, monitor respon fisiologis terhadap aktivitas, berikan bantuan perawatan secara sendiri bagi yang tidak mampu, jadwalkan perawatan pasien sehingga tidak mengganggu istirahat. Jika terjadi nutrisi kurang, monitor tentu pada berat badan, intake, outputnya, dan seterusnya. Kemudian monitor kemampuan mengunyah dan menelan. Atur pemberian antiemetik tentu sesuai dengan kolaborasi dokter, rencanakan diet dengan pasien dan orang-orang sekitar. Nah, selanjutnya adalah kasus anemi. Anemi adalah berkurangnya hingga di bawah nilai normal jumlah sel darah merah, baik secara kuantitas hemoglobinnya dan volumenya paket red blood cell hematokritnya per 100 ml darah. Anemi bukan suatu diagnosis, melainkan suatu cerminan perubahan patofisiologis yang mendasar yang diuraikan melalui anamnesa yang sesama, dengan fisik dan konfirmasi laboratorium. Bagaimana proses terjadinya masalah keperawatan pada anemi? Nah, ketika terjadi anemi, terjadi gangguan hemopotiknya. Hemopotiknya akan mempengaruhi dari leukopenia atau eritropoetiknya atau trombositopenia. Nah, jika terjadi leukopenia, artinya terjadi depresi pada sistem imun, terjadi pertahanan sekundernya terganggu, maka resiko infeksi. Nah, ketika terjadi gangguan eritropoetik, inilah yang menyebabkan anemi. Nah, karena dari sisi anemi inilah akan menyebabkan HB turun, kemudian akan terjadi oksihemoglobin turun, perfusi jaringan juga tidak efektif, kompensasi jantungnya akhirnya mempengaruhi respirasi juga meningkat, nadi meningkat, bisa saja mengalami pola nafasnya efektif, bisa saja mengalami gangguan pertukaran gas. Nah, kalau anemi juga akan terjadi aliran darah perifer menurun. Ketika aliran darah perifer menurun, maka penurunan transport oksigen ke jaringan juga menurun, maka kemungkinan terjadi perfusi jaringan ganggu. Kemudian metabolisme aerob turun, anaerob naik, bisa mengalami kelemahan atau keletihan. Selanjutnya adalah pengkajian apa yang sering terjadi pada anemi. Jika Anda mendapatkan semua kasus anemi, maka lihat penurunan kinerja fisiknya, gangguan neurologisnya, sarafnya, yang tentu nampak adalah anoreksinya, badan kurus, kemudian pika atau serta perkembangan kognitif yang abnormal pada anak. Abnormalitas pertumbuhannya, gangguan fungsi epitel dan berkurangnya keasaman lambung, kelelahan, kelemahan, kurang tenaga, kepala terasa melayang, munculnya sklera warna pucat pada bagian kelopak mata, lemah, letih, lesu, lelah, lunglai. Jika anemi bertambah berat, bisa menyebabkan stroke dan serangan. Diagnosa keperawatan yang sering ditemukan pada kasus anemi antara lain adalah intoleran aktivitas, risiko tinggi infeksi, kebutuhan nutrisi kurang, dan perfusi jaringan. Intervensi keperawatan yang bisa diatasi, yang bisa dilakukan antara lain, jika terjadi intoleran aktivitas, kaji kemampuan aktivitas daily living-nya pada pasien. Kaji kehilangan atau gangguan keseimbangan, gaya dan kelemahan ototnya, observasi tanda vital sebelum aktivitas dan sesudahnya. Berikan lingkungan yang tenang, batasi pengunjung, kurangi suara bising, pertahankan tirai baring, gunakan teknik untuk menghemat energi, anjurkan pasien untuk istirahat bila terjadi kelelahan atau kelemahan.
Anjurkan untuk melakukan aktivitas semaksimal mungkin, semampunya saja. Jika risiko terjadi infeksi, maka tingkatkan teknik aseptiknya. Cuci tangan dengan baik dalam perawatan pada pasien. Berikan perawatan kulit, perineal, oral, kecerman. Pantau batasi pengunjung bila isolasi memungkinkan. Pantau suhu, catat adanya pasien menggigil atau takikardi atau tanpa demam. Berikan antiseptik topikal, antibiotik sistemik tentu dengan kolaborasi dengan dokter. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.